Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 11 yang bersemangat. Di video kita kali ini kita akan mempelajari determinan dari suatu matriks, baik itu matriks 2x2 maupun matriks 3x3. Jadi pada determinan itu hanya ada pada matriks persegi. Jadi determinan itu hanya ada pada matriks persegi. Bisa itu urdunya 2x2 atau 3x3. Kemudian determinan itu disimbolkan dengan penulisan determinan itu adalah det A, misalkan matriksnya matriks A, jadi det dalam kurung A, atau langsung saja det A, atau dalam bentuk simbol A mutlak seperti ini. Jadi ada garis pemisah antara garis, kemudian A garis lagi. Jadi ada seperti tanda mutlak. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini adalah determinan matriks untuk ordo 2x2 dan 3x3. Bagaimana menentukan determinan suatu matriks 2x2 dan 3x3? Perhatikan contoh yang akan Ibu berikan. Nah, sebelumnya setelah didapatkan nilai determinan dari suatu matriks, kita bisa mengelompokkan matriks menjadi dua bagian, yaitu matriks singular dan matriks non-singular. Nah, matriks singular itu apa? Matriks singular adalah matriks yang nilai determinannya sama dengan 0. Kemudian matriks non-singular adalah nilai determinan tidak sama dengan 0 atau bukan 0. Jadi misalkan setelah kita mencari nilai determinan suatu matriks tersebut, ternyata kita dapatkan hasil nilainya adalah 0, maka matriks itu disebut dengan matriks singular. Akibatnya, matriks tersebut tidak memiliki inverse. Sementara matriks non-singular itu memiliki inverse. Nah, inverse nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, langsung kita masuk saja untuk contoh yang pertama. Itu kita menentukan terlebih dahulu determinan matriks untuk 2x2. Misal soalnya adalah tentukan determinan dari matriks berikut. Yang pertama, ada matriksnya adalah matriks A, 5, 2, 4, 3. Kemudian ada yang kedua matriks B, min 4, min 1, 3, 2. Oke, langsung saja kita jawab. Yang ditentukan adalah determinan matriks A, berarti di sini boleh kita tuliskan seperti ini, A sama dengan, kita tuliskan garis lurus, jadi bukan kurung siku ya, dia berupa garis lurus seperti tanda mutlak.
Kemudian kita tuliskan elemen-elemen dari matriksnya 5, 2, 4, 3. Nah, menentukan determinannya adalah kita mengalihkan silang. Jadi 5 dikali 3, diagonal utama dikali dengan diagonal kedua atau diagonal sampingnya. Jadi cara mencarinya adalah kalikan dulu yang diagonal utama, kemudian dikurang dengan diagonal samping. Berarti di sini nilainya adalah 5 kali 3, 15 dikurang 4 kali 2, 8. 15 kurang 8 itu adalah 7. Maka inilah nilai determinannya. Nah, karena nilainya 7 dan bukan 0, berarti ini disebut sebagai matriks non-singular. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang B, karena dia matriksnya B, berarti di sini juga B. Nah, datanya kita masukkan min 4, min 1, 3, 2. Sama seperti tadi, kalikan silang. Ini tanda silangnya tidak, kalau tidak ditulis juga tidak masalah. Yang penting kalian mengingat bagaimana tahapan untuk mencari nilai determinannya. Jadi min 4 dikali 2 itu min 8 dikurang 3 dikali min 1 itu min 3. Jadi tandanya tetap dikurang ya. Tanda tetap dikurang baru kalian kalikan angkanya. Jadi di sini jadi plus ya. Jadi min 8 ditambah 3 itu min 5. Min 5 juga artinya dia bukan 0, berarti dia adalah matriks non-singular. Oke, sekarang kita coba soal yang lain untuk matriks 2 kali 2. Diketahui matriks A sama dengan 2, 1, 4, 3. Kemudian B adalah min 3, min 1, 2, 1. Jika matriks C sama dengan 2A kurang 3B, maka tentukan determinan matriks C. Nah, jadi soal untuk determinan itu tidak selalu kita harus menentukan determinannya saja, tetapi juga bisa modifikasi dari soal-soal materi kita sebelumnya, yaitu perkalian dengan skalar dan pengurangan. Jadi karena dia matriks C-nya sama dengan 2A kurang 3B, berarti kita cari dulu nilai 2A dikurang 3B. C sama dengan, ya dikalikan 2A, A itu adalah 2143, kemudian 3B, B-nya adalah min 3, min 1, 21. Jadi ini bisa kalian lihat lagi materi sebelumnya, ada nanti akan diletakkan di deskripsi link untuk video operasi pada matriks. Kemudian kita kalikan, maka dapatlah hasilnya 4, 2, 8, 6. Baru kemudian dikurang dengan min 9, min 1, 6, dan 3. Maka di sini hasilnya adalah C sama dengan 4 ditambah 9, 13, 2 ditambah 1, 3, 8 dikurang 6, 2, 6 dikurang 3, 3. Inilah nilai matriks C. Tetapi yang ditanyakan adalah tentukan determinannya. Berarti setelah kita dapatkan matriks C, kita menentukan nilai determinannya. C sama dengan, ya kita masukkan yang angka setelah kita dapat, 13, 3,
2, 3. Baru ini kita kali silang sesuai dengan cara menentukan determinan dari satu matriks 2 kali 2. 13 dikali 3 itu 39, 3 dikali 2, 6. 9 dikurang 6, 3, berarti 33. Inilah nilai determinan dari matriks C. Jadi soalnya tidak hanya tentukan determinan matriks A, tentukan determinan matriks B, tetapi bisa juga modifikasi dari perkalian dengan skalar, penjumlahan, bahkan perkalian dua buah matriks. Jadi banyak sekali contoh-contoh soal yang bisa kalian pelajari. Silahkan dicari saja di beberapa sumber yang lain. Di sini Bu hanya menampilkan dua contoh soal untuk matriks 2 kali 2. Nah, sekarang kita coba untuk matriks 3 kali 3, bagaimana menentukan nilai determinan dari matriks 3 kali 3. Menentukan nilai matriks, nilai determinan dari matriks 3 kali 3, ada dua cara yang bisa kita lakukan atau kita pilih. Yang pertama dengan menggunakan namanya aturan Sarus. Yang kedua aturan minor kofaktor. Jadi kita menggunakan minor kofaktor. Jadi khusus untuk 3 kali 3 itu bisa dilakukan dengan dua cara, boleh menggunakan aturan Sarus atau boleh menggunakan minor kofaktor. Itu tergantung kalian mau memilihnya nanti seperti apa. Yang jelas kita pelajari kedua cara ini. Oke, sekarang kita coba satu contoh soal untuk nilai matriks 3 kali 3. Diketahui matriks A 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Tentukan determinannya. Oke. Sekarang kita coba satu persatu ya. Kita coba dulu dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, silakan diperhatikan untuk aturan Sarus, tetap kita tulis A karena simbol determinan. 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Nah, di sini kalau menggunakan aturan Sarus, jadi dibuat ulang saja angka-angkanya. Nah, di akhir, di garis yang terakhir itu kita buat garis putus-putus. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama kita buat simbol determinan ya, garis lurus. Kemudian di sini garis putus-putus. Setelah garis putus-putus ini ada angka tambahan, yaitu angka pada kolom pertama dan angka pada kolom kedua. Berarti di sini kita tambah lagi angkanya 1, 2, 3, 2, 1, 1. Baru kita garis lurus. Nah, seperti itu ya. Ini kita buat garis putus-putus. Setelah itu caranya adalah kita mengalihkan secara diagonal seperti ini. Ini kemudian tandanya tambah semua. Kemudian kita mengalihkan seperti ini. Ini nanti tandanya kurang semua.
Nah, seperti apa? Langsung saja. 1 dikali 1 dikali 2. 2 ditambah dengan, karena tandanya tambah ya, 2 kali 4 kali 3, 24, ditambah dengan 3 kali 2 kali 1, 6. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan diagonalnya dari kiri atas menuju kanan bawah. Kemudian tandanya selanjutnya setelah selesai 3 angka, tandanya dikurang. Dikurang, kemudian kita mengalihkan kebalikannya dari kiri bawah menuju kanan atas. Jadi 3 kali 1 kali 3, 9. Kemudian tandanya dikurang lagi. 1 kali 4 kali 1, 4. Dikurang lagi 2 kali 2 kali 2, 8. 2 ditambah 24, 26, ditambah 6, 32, dikurang 9 itu 23, dikurang 4, 19, dikurang 8, 11. Maka determinan dari A-nya adalah 11. Ya, itu untuk aturan Sarus. Nah, bagaimana jika kita mengalihkan atau mencari nilai determinan dengan menggunakan minor kofaktor? Determinan dari A adalah 1, 2, 3. Ini kita masih mendaftarkan anggota-anggotanya saja dulu. Nah, untuk mencari nilai determinan dengan menggunakan minor kofaktor, maka yang kita perhatikan adalah baris pertama pada matriks tersebut. Jadi kita perhatikan angka ini. 1, 2, 3. Ya, perhatikan angka 1, 2, 3. Nanti prosesnya adalah plus min plus, jadi selalu positif, negatif, kemudian positif lagi, dan seterusnya. Nah, jadi kita perhatikan angka yang pertama yaitu angka 1, kemudian dikali dengan kofaktor dari matriks ini. Faktornya adalah yang pertama itu baris pertama dengan kolom pertama itu kita coret atau kita tutup, boleh. Nah, tinggallah angka 1, 4 dan 1, 2. Nah, jadi di sini kita masukkan 1, 4, 1, 2. Nah, karena di sini yang pertama plus, kemudian kita lanjutkan ke min. Angka pada baris kedua adalah 2. Sama seperti tadi. Untuk yang kedua, untuk kofaktor yang kedua, yang kita tutup adalah baris pertama dan kolom kedua. Jadi dia berurutan. Nah, tinggallah 2, 4 dan 3, 2. 2, 4 dan 3, 2. Kemudian kita lanjutkan dengan plus lagi setelah 2, 3 ya. 3. Kita lanjutkan lagi coretnya. Karena tadi sudah baris pertama dengan kolom pertama sudah, kemudian baris pertama dengan kolom kedua sudah, sekarang baris pertama dengan kolom ketiga. Kita coret. Maka tinggallah angka 21 dan 31. 21 dan 31.
Nah, ini tinggal dikalikan saja. Ini determinan ya, sama seperti mencari determinan 2 kali 2 tadi. Tinggal dikalikan 1 dikali 1 kali 2 dikurang 1 kali 4. 2 dikurang 4 dikurang 2 kali 2 kali 2, 4 kali 3, berarti 4 dikurang 12 ditambah 3 kali 2 kali 1, 1 kali 3, 2 dikurang 3. 1 dikali 2 kurang 4 itu min 2, min 2 kali 1 itu tetap min 2. 4 kurang 12 min 8, min 8 dikali min 2 positif 16. 2 dikurang 3 itu min 1 dikali 3 min 3. Min 2 ditambah 16, 14 dikurang 3 adalah 11. Nah, jadi walaupun kita mencari dengan aturan Sarus ataupun dengan minor cofactor, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, ini tergantung kalian mau memilih cara mencari nilai determinannya, mau yang Sarus atau mau minor cofactor. Itu dibebaskan. Karena hasilnya juga akan sama saja. Oke, sepertinya untuk aturan Sarus dan minor cofactor ini butuh diulang lagi ya. Untuk contoh lain dari matriksnya, kita coba contoh yang kedua. Diketahui supaya lebih paham, matriks B sama dengan, kita misalkan matriksnya 5, 2, 3, 1, 2, 6, 2, min 3, 4. Nah, tentukan determinannya. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah matriks B yang anggotanya terdiri dari 9 elemen dan dia matriks persegi, berarti dia bisa dicari nilai determinannya. Nah, kita coba untuk yang pertama kita pakai aturan Sarus terlebih dahulu. Berarti matriks B adalah, kita buat dulu anggota-anggotanya. Kemudian kita ulangi lagi. 2, min 3, 4. Baru kemudian kita tambahkan garis putus-putus untuk kemudian kita tambahkan elemen pada kolom pertama dan kolom kedua, yaitu 5, 1, 2, 2, 2, min 3. Baru kita tutup. Sama dengan, nah seperti tadi kita kalikan dulu dari kiri atas ke menuju kanan bawah sebanyak 3 kali. 5 kali 2 kali 4. Jadi sesuai ya, diagonalnya harus lurus. Jangan 5 kali 2 kali min 3 ini salah. Jadi miringnya harus sesuai. 5 kali 2 kali 4 itu 40 ditambah, karena kalau yang miring ke sini itu tandanya tambah semua. Kalau miring ke atas itu tandanya kurang semua. Kemudian kita lanjutkan 2 kali 6 kali 2. 4 kali 6 itu 24. Kita lanjutkan lagi 3 kali 1 kali min 3. Ditambah 3 kali 1, 3 kali min 3 min 9. Baru kemudian dikurang dengan 2 kali 2 kali 3, 12. Kemudian dikurang lagi, min 3 kali 6 kali 5, min 3 kali 6 min 18 dikali 5 min 8 min 90.
kemudian dikurang lagi 4 kali 1 kali 2, 8. Maka tinggal kita jumlahkan saja, 40 ditambah 24, 64, atau kita buka dulu semua kurungnya. 40 ditambah 24 dikurang 9 dikurang 12 ditambah 90 dikurang 8. Nah, ini bisa kalian cari. 40 tambah 24 itu 64, dikurang 9 itu 55, dikurang 12 43, ditambah 90 itu 133, dikurang 8 itu 125. Inilah nilai matriks B. Nah, sekarang giliran kita coba untuk pakai aturan minor kofaktor. Sebenarnya kalau untuk lebih mudah itu cara yang minor kofaktor, karena dia nanti menghitung determinan 2 kali 2 saja. Cuman bedanya dia ada elemen-elemen yang menutupi. Nah, di sini 5, 2, 3 berarti angka yang pertama kita tuliskan adalah angka ya 5-nya dulu. Jadi kita hanya perhatikan baris pertama saja ya. 5. Berarti di sini 5 dikali dengan nilai determinannya adalah yang kita tutup baris pertama dengan kolom pertama. Nah, seperti itu. Berarti tinggal 2, 6, min 3, 4. Jadi untuk menutupnya ini kalian tutupnya pakai tangan saja, jadi tidak perlu dicoret seperti ini karena nanti akan mengganggu tulisannya. Jadi yang perlu diingat menutupnya, yang pertama adalah baris pertama, kolom pertama. Yang pertama. Yang kedua, baris pertama, kolom kedua. Yang ketiga, baris pertama, kolom ketiga. Nah, sisa-sisa angka yang tidak tertutup itulah yang dimasukkan ke dalam nilai determinannya. Dan jangan lupa setelah dia plus, maka lanjut dengan min. Minnya min berapa? Min 2, karena kita memperhatikan baris pertamanya ya. Baris pertama kan 5, 2, 3, berarti nanti angkanya 5 min 2 kali. Untuk yang kedua, baris pertama, kolom kedua yang ditutup, baris pertama dan kolom kedua. Berarti angkanya tinggal 1, 2, dan 6, 4. Dan yang terakhir plus lagi, karena dia plus, min, plus. Angka ketiga adalah 3. Kemudian yang kita tutup adalah baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama dan kolom ketiga. Berarti sisa angkanya adalah 1, 2, 2, min 3. Nah, jika kalian terbiasa menutup seperti ini, maka tidak akan lagi salah dalam menentukan minor dari matriksnya. Nah, ini tinggal kita kalikan. 5 dikali 2 kali 4 itu 8 ya, sama seperti mengali pada determinan matriks 2 kali 2. 2 kali 4 8 dikurang dengan 8 min 18. Nah, dia tetap ya, 6 kali min 3 itu min 18, tandanya tetap kurang karena dia memang dikurang untuk mencari determinannya. Kurang 2 kali 1 kali 4, 4 dikurang dengan 12. Ditambah lagi 3 dikali 1 kali min 3, min 3
dikurang 2 kali 2, 4. Berarti 5 dikali dengan 8 tambah 18 itu 26, dikurang 2 dikali 4 kurang 12 min 8, ditambah dengan 3 kali min 3 min 4 min 7. Nah, ini tinggal dikalikan. 5 kali 26 itu 130, min 2 kali min 8 ditambah 16, 3 kali min 7 min 21. Dijumlahkan 130 kurang 16 ditambah 16 itu 146, dikurang 21 itu 125. Maka inilah determinannya. Ya, hasilnya sama saja. Jadi ini untuk determinan dari matriks 3 kali 3 ya. Determinan pada matriks 3 kali 3 bisa menggunakan aturan Sarus, bisa menggunakan minor kofaktor. Nah, silakan diputar ulang saja videonya, terutama untuk yang minor kofaktor ini Ibu rasa masih sedikit kurang paham, karena pada bagian tutup menutupnya itu. Nah, kalau untuk aturan Sarus itu tinggal menambahkan elemen kolom pertama dan elemen kolom kedua, ada tambahan elemennya, kemudian dikalikan kiri atas ke kanan bawah 3 kali, ada 3 tahap, itu ditambah semua, kemudian dilanjutkan dengan sebaliknya itu dikurang semua. Untuk tanda pada hasil perkalian itu mengikuti saja. Jadi dia tetap dikurang, tapi walaupun hasil kalinya min, ya tetap tuliskan min. Nanti bisa ditambah pada saat pembukaan kurungnya. Kemudian untuk minor kofaktor, itu untuk menutupnya, tutup yang pertama adalah baris pertama dengan kolom pertama, kemudian baris pertama dengan kolom kedua, kemudian baris pertama dengan kolom ketiga. Angka-angka yang di depan ini adalah angka-angka pada baris pertama. Kemudian tandanya adalah yang pertama harus positif, kemudian yang kedua negatif, yang ketiga kembali lagi positif. Nah, untuk tutupan yang pertama, baris pertama dengan kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama ditutup, maka sisanya adalah 26 min 34. Nah, ini. Kemudian yang kedua, baris pertama dan kolom kedua ditutup. Baris pertama, kolom kedua ditutup, maka sisanya adalah 1, 2, dan 64. Ini dia. Kemudian yang tutup yang ketiga, baris pertama dengan kolom ketiga. Baris pertama dengan kolom ketiga, maka sisa tutupannya adalah 1, 2, dan 2 min 3. Ini dia. Nah, seperti itu. Bisa kalian putar saja videonya berulang-ulang. Kemudian untuk determinan dari matriks 2 kali 2 itu mudah saja, tinggal dikalikan silang antara diagonal utama, kemudian dikurangi dengan diagonal sampingnya atau diagonal keduanya. Yaitu saja untuk materi hari ini, determinan dari suatu matriks. Silahkan kalian pahami, kemudian kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan. Ingat, pada determinan dari matriks dia akan terbagi menjadi 2 jenis matriks, yaitu singular dan non-singular. Untuk matriks singular itu matriks yang nilai determinannya sama dengan 0, dan non-singular adalah matriks yang determinannya bukan 0. Dimana kalau matriks singular atau matriks yang nilai determinannya sama dengan 0, dia tidak akan memiliki inverse. Inverse itu apa? Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Silakan kalian kerjakan latihan berikut. Tentukan determinan matriks berikut beserta jenisnya. Jadi setelah didapatkan determinannya, kalian tentukan apakah dia matriks singular atau non-singular. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu matriks 2 kali 2. Untuk yang nomor 3 itu matriks 3 kali 3. Kalian cari dengan menggunakan aturan Sarus dan minor kofaktor supaya bisa membandingkan apakah hasilnya sama. Ketika hasilnya berbeda berarti ada langkah kalian yang kurang tepat.
Ya, itu saja materi untuk hari ini. Silahkan dikerjakan latihannya dan disimak kembali videonya, putarlah berulang-ulang supaya lebih paham materi yang disajikan. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya pada materi inverse dari suatu matriks. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.